Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turos Media. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Adam alaihissalam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya, dengan sekali mengandung istrinya, melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya, sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian, Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik. Karenanya dia menolak perintah Adam alaihissalam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk karena beliau memiliki ternak domba, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumatkan kurban yang dipersembahkan Habil sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu," sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya dan takut kepada Allah Ta'ala. Habil berkata, sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu dia menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi. Yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, kemudian menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Firman Allah Ta'ala, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim
maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan. Nabi Adam alaihissalam sangat pedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam alaihissalam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari 2 pasang, anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diriwayatkan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Syeth, dia berusia 330 tahun. Dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya, dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang. Nabi Adam alaihissalam wafat. Nabi Adam alaihissalam wafat pada hari Jumat. Para malaikat datang membawa wewangian dan kain yang berasal dari surga. Mereka bertakziah kepada anak keturunannya dan kepada pemegang wasiatnya, yaitu Syeth alaihissalam. Mengenai tempat dikuburnya, para ahli sejarah memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa dikuburkan di tempat dia diturunkan, yaitu di sebuah gunung di India. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dikubur di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi banjir bah, dia membawa jenazah Adam dan Hawa dalam peti, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan usianya saat wafat diperkirakan mencapai 1000 tahun. Itulah sejarah singkat Nabi Adam alaihissalam dari penciptaannya hingga perasaan sedih saat kehilangan putranya Habil dan akhir hayatnya. Kisah ini memberikan hikmah berharga yang dapat kita ambil dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan nilai-nilai kebijaksanaan, kesabaran, dan ketekunan yang beliau tunjukkan. Dukunglah channel ini dengan mengklik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, serta menyukai dan membagikan video kami jika dianggap bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.